Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menunjukkan model pertama dari setiap generasi konsol PlayStation. Kenapa model pertama? Karena dari setiap generasi konsol PlayStation ini ada beberapa ubahan ya, seiring dengan berjalannya setiap era dari konsol tersebut. Contohnya dari PS1, di mana dia ada perubahan yang kedua dengan sebutan DualShock, lalu ada di PS3 dengan sebutan 6 axis, di PS4 ada penambahan LED bar, dan untuk di PS5 ada penambahan controller jenis lainnya seperti DualSense Edge dan juga PlayStation Portal. Yang pertama saya akan menunjukkan controller model pertama dari konsol PlayStation 1 yang bentuknya itu seperti ini ya. Controller ini rilis pertama kali di tahun 1994 dan untuk desainnya ini sangatlah basic sekali, yang masih memakai kabel dengan bentuk ujung portnya seperti ini. Namun di eranya untuk controller PlayStation ini paling nyaman dipakai karena sudah memiliki ganggang ya, dua ganggang seperti ini yang sangat enak untuk digenggam berlama-lama saat bermain game. Lalu untuk tombol-tombolnya ini sangatlah basic sekali ya. Dan tidak ada fitur unggulan apapun, cuman standar gini saja, controller dengan beberapa tombol untuk di model pertama Sony PlayStation 1 ini. Untuk controller 2, ini adalah model pertama dari konsol Sony PlayStation 2 yang diberi nama dengan DualShock 2 ya. Untuk rilisnya ini pertama kali pada tahun 2000 dan warnanya ini adalah hitam seperti ini. Controller ini masih memakai kabel juga ya, yang bentuk portnya itu seperti ini. Dan untuk fitur dari DualShock 2 ini, yang pertama adanya dua buah analog kanan kiri, lalu terdapat tombol untuk menghidupkan dan mematikan analog disertai dengan indikator lampu berwarna merah. Lalu bentuk dari tombol L1, L2 dan R2-nya ya, yang lebih lebar. Dan juga untuk semua tombol dari DualShock 2 ini memiliki fitur sensitivitas pressure ya. Jadi ketika kita tekan perlahan ataupun keras, dia akan berbeda reaksinya. Contohnya saat kita bermain game Gran Turismo, untuk tombol throttle-nya kita tekan perlahan, maka mobil akan berjalan perlahan. Sedangkan apabila kita tekan keras ataupun penuh, mobil akan membuka throttle-nya gas penuh ya, atau berjalan lebih cepat. Dan untuk semua tombolnya ini sudah memiliki fitur pressure sensitivitas. Untuk analognya juga bisa kita tekan. Lalu untuk fitur selanjutnya, dia sudah memiliki fitur getar yang berasal dari aktivitas ketika kita sedang bermain game. Jadi getarnya itu terdapat di dua ganggang ini ya, yang bergetar sesuai dengan aktivitas game yang kita mainkan. Untuk namanya di sini DualShock 2. Untuk controller ketiga, ini adalah model pertama dari konsol PlayStation 3 ataupun PS3 yang disebut dengan DualShock 3. Untuk rilisnya ini pada tahun 2008 ya. Dan untuk secara fisik desainnya ini sama dengan DualShock 2. Cuman di sini tidak ada lagi memakai kabel, dan ini merupakan controller Sony pertama yang tanpa kabel ya, ataupun wireless. Jadi dia memakai sistem baterai tanam yang bisa kita isi ulang ataupun sistem charge. Lalu untuk fitur dari DualShock 3 ini, dia memiliki fitur motion sensor 6 arah. Jadi kita gerakan begini, karakter akan mengikuti gerakan sesuai arah dari controller ini. Lalu untuk fitur selanjutnya di tombol L dan R-nya ya, L2, R2-nya. Jadi sudah memakai model trigger seperti ini.
seperti pedal ya, ataupun ada pegasnya, yang apabila kita tekan setengah ataupun penuh ataupun sedikit, ini akan berbeda reaksinya. Lalu di sini juga terdapat port mini USB. Lalu di sini ada 4 buah titik lampu indikator. Jadi kita tekan tombol home button ini, dan ini akan berkedip. Dan di sini ada sebuah tombol home button untuk menghidupkan controller ini. Untuk semua tombol-tombolnya ini masih tetap memiliki fitur seperti DualShock 2 ya, yaitu pressure sensitive. Dan untuk baterainya sendiri ini berkisar 300 mAh, dan untuk yang model pertama ini tidak ada fitur getarnya ya di kedua ganggangnya. Dan untuk namanya adalah DualShock 3 seperti ini. Untuk controller keempat, ini dari konsol PlayStation 4 atau PS4 ya, yang diberi nama dengan DualShock 4. Dan model ini modelnya terbaru ya, berbeda dengan DualShock 2 dan 3, dan juga memiliki fitur-fitur pelengkap lainnya yang lebih lengkap lagi dibanding dari DualShock 3. Untuk tahun rilisnya ini pada tahun 2013. Dan ini adalah model pertama controller dari PS4. Untuk fitur-fitur tambahannya, jadi di bagian tengah di sini terdapat touchpad kapasitif 2 poin ya, yang bisa kita tekan juga. Lalu tombol select dan startnya ini diganti dengan tombol share dan option yang fungsinya tetap sama ya. Lalu terdapat speaker, lalu tombol home buttonnya seperti ini. Lalu terdapat audio jack juga 3,5 mm, dan sebelahnya ini adalah port untuk memasang aksesoris seperti papan keyboard. Lalu untuk detail bagian tombol L2 dan R2 nya ya seperti ini. Jadi masih memiliki fitur trigger sebutannya, cuman untuk desainnya ini lebih enak di tangan, jadi menapak di jari ya seperti ini. Lalu untuk USB-nya memakai micro USB, dan di sini terdapat lampu LED RGB yang bisa berubah-ubah warnanya menyesuaikan dengan aktivitas game, dan juga bisa berubah-ubah ya sesuai game-game yang kita mainkan. Lalu untuk controller DualShock 4 ini juga sudah dilengkapi dengan gyroscope. Untuk baterainya sendiri adalah 1000 mAh. Dan controller DualShock 4 ini juga memiliki fitur vibrasi yang sesuai dengan aksi game yang sedang kita mainkan. Jadi di DualShock 4 ini terdapat fitur speaker, lampu RGB, dan juga getar yang berjalan dan bekerja sesuai dengan aksi pada saat kita bermain game. Untuk controller kelima, ini adalah model pertama dari konsol PlayStation 5 yang disebut dengan DualSense. Rilis pertama kali di tahun 2020, dan untuk DualSense ini jumlah tombolnya lebih banyak dibanding DualShock 4 ya. Dan untuk fitur-fiturnya ini sebenarnya mirip, cuman ada beberapa fitur tambahan yang lebih lengkap dibanding di DualShock 4. Yang pertama, untuk genggamnya ya, ganggangnya ini, 2 buah ganggang ini, selain dilengkapi dengan vibrasi, dia juga dilengkapi dengan haptic feedback. Jadi permukaan ini terasa bergetar kecil-kecil seperti itu ya. Jadi kesannya ini bakalan lebih real banget untuk getaran dari DualSense ini. Lalu untuk yang fitur kedua, di triggernya, dia mempunyai fitur adaptive trigger, di mana ketika game memulai, ini bisa terasa berat dan ringan ya, sesuai dengan game yang kita mainkan. Contohnya untuk penggunaan dari gas atau throttle game racing, ataupun ketika menembak, ataupun juga untuk memanah. Ini benar-benar
L2 dan R2-nya ini bekerja berat banget dan rasanya seperti kita memegang tuas yang asli ya. Dan ini bagian dalamnya terdapat motor adaptive triggernya. Lalu fitur tambahan lainnya terdapat mikrofon di sini. Ini adalah lubang mikrofonnya yang disertai dengan tombol on off mikrofonnya yang terdapat lampu indikatornya juga. Lalu desain tombol home-nya juga berubah, bukan lagi bulat namun logo PlayStation seperti ini. Lalu untuk fitur-fitur lain sama saja ya, namun terdapat banyak pembaharuan yang lebih baik ya tentunya versinya. Seperti ini touchpad-nya tetap ada. Lalu untuk tombol share dan optionnya, ini tombol share-nya diganti dengan tombol grid yang logonya seperti ini. Untuk optionnya tetap sama ya, yang fungsinya sama dengan tombol select dan start. Lalu untuk tombol-tombolnya ini, D-pad dan 4 buah logo PlayStation ini tetap memakai sistem pressure sensitif ya. Dan juga tombol L1, R1-nya. Untuk analognya, dia juga sudah memiliki gyroscope. Lalu ada speaker juga. Dan untuk baterainya adalah 1560 mAh. Lalu terdapat juga audio jack 3,5 mm. Dan untuk lampu RGB-nya ini berada di bagian atas ya. Seperti ini. Dan ini bisa menyesuaikan, berubah-ubah sesuai game yang sedang kita mainkan. Lalu untuk port USB-nya memakai Type-C. Dan overall untuk di controller kelima, model pertama dari PS5 ini yang paling lengkap fiturnya ya. Ketika kita bermain bakalan ada LED RGB-nya, lalu ada speakernya, lalu haptic feedback, adaptive trigger, vibration-nya, yang bisa semua bekerja sesuai dengan game yang kita mainkan. Oke, jadi itu semua untuk model pertama controller dari setiap generasi konsol PlayStation. Dimulai dari PS1, PS2, PS3, PS4, dan PS5. Dan begitu saja untuk video kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Beri kritik dan saran membangun di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.